Oke, bismillah, alhamdulillah. Kita selesai liputan dan sekarang mengarah pulang. Ditemani oleh Seng. Tidur udah kaget gue dengar. Liputan di Cijalu dengan banyak cerita tentang Nawang Wulan. Bagaimanakah nasib Nawang Wulan? Pemirsa, semua tinggal tunggu jawabannya. Karena kita akan long trip. Kemana Pak Dewan long tripnya? Long tripnya ke dari Batu Raden, lanjut ke Lawu, lanjut ke Gunung Bromo, lanjut ke Rau. Long trip seperti perjalanan umroh 9 hari. Siapin fisik, siapin tenaga, dan siapin mental, dan siapin sangu untuk orang rumah. Pokoknya liputan kemarin itu banyak kejadian yang tak diduga. Ketika berangkat di tol, tepatnya waktu berangkat mulai kerasa aneh itu di Kerawang. Di mobil Kang Roman, tepatnya di sini, dan saya juga duduknya di sini. Itu di mobil, padahal habis hujan deras. Tapi kenapa di mobil itu hawanya panas? AC sudah full, ibaratnya apa namanya, angin-anginnya udah digedein, tapi hawanya dingin. Hawanya panas. Tiba-tiba badan merasakan keanehan, mual yang nggak bisa ditahan. Dan setelah itu terjadilah apa yang terjadi. Sam, ya. Gimana Sam menurut ente? Apa yang terjadi sama Ane waktu itu? Ya, Ane juga sempat bingung juga kan apa yang terjadi, ya kan. Biasa kan yang kita tahu Kang Sadi itu kan aki biasanya, ya kan. Ya, enak kok nemenin jalan, ya kan. Lucu gitu kan, ngebodor lah. Kalau di dalam perjalanan nggak pernah dia? Ya, memang kita pikir juga aki gitu mau menyampaikan apa gitu. Kita koordinasi dengan mobil depan, mobil Abah sama Kang Didi. Kita petunjuk. Terus disiapkan aja kameranya gitu, disiapkan ada apa, nanti kalau itu tanya-tanya. Nah, Kang Roman sama Rijik kebetulan kita satu mobil, ya kan. Tapi Rijik situasinya juga udah galau dia tuh. Pas Ane udah nggak sadar atau masih sadar? Mas Kang Sadi mulai nggak sadar, karena Kang Sadi gua kan teriak-teriak tuh. Ane teriak? Kalau kesakitan kencang tuh, gitu kaget, waduh. Masya Allah. Tadi kondisinya kan di jalan tol, gimana berhentinya? Ane merasakan hawa yang sangat amarahnya tuh luar biasa sebenarnya. Ada energi yang cukup panas, tapi beramarah luar biasa Sam. Iya, karena makhluknya ternyata terluka kan. Aneh sesuai koridor biasanya. Karena Abah selalu menginstruksikan jangan sembarangan memasukkan makhluk di luar liputan. Aneh coba nahan, aneh coba zikir, aneh coba baca doa perlindungan, tapi tetap jebol karena makhluk itu muslim. Ya betul, makhluknya muslim. Udah aneh coba bentengin, udah nggak kuat. Aneh bilang udah nggak kuat, udah nggak tahan. Pokoknya nembak beberapa kali tuh gue, tapi nggak ada muntah. Cuman hawanya udah nggak karuan. Betul. Dan ternyata di mobil waktu itu Kang Leman bawa mobil Wendy ya Kang Le. Ya. Terjadi juga ya. Ya, Wendy. Terefek. Ini mual-mual. Kang Wendy juga terefek. Dan akhirnya terpaksa Abah melakukan istirahat mendadak di rest area KM72. Dan di sana ada komunikasi dan saya pun belum tahu apa yang terjadi. Tapi menurut cerita katanya Wagra Setra ya. Wagra Setra itu mengalami luka yang cukup parah dan terefek
menurut ceritanya terefek sampai ke Teh Putri di Bandung. Itu kejadiannya bareng. Ketika Ane kemasukan, ternyata di Bandung juga terefek. Karena kejadian pertempuran itu antara Tangkuban Perahu dan Gunung Sunda. Masya Allah, luar biasa ya. Biasa kan. Kadang-kadang di malam juga di lokasi liputan itu cukup aneh. Angin kenceng, tapi nggak ada hawa dingin. Anget, panas, anget. Anginnya ada kenceng. Pada waktu itu di situ aja. aneh lagi pas sebelum di medium itu angin kenceng banget. Pas baru nyampe, nah itu aneh jadi mediator pertama. Gak tahu udah tuh apa yang diceritain. Tapi selesai itu aneh tidur di karpet, di rumput, cuman nggak ada hawa dingin. Itu hawanya gerah, sumuk. Kalau kata orang Jawa sumuk, kayak itu dikukuk. Iya. Tapi selesai liputan dingin. Selesai liputan dingin. Memang luar biasa nih. Kita nggak tahu ke depan, perjalanan masih panjang. Ikutin terus saja perjalanan kita. Air mengalir. Aneh ngevlog sambil cerita. Penting ini kisik-kisik ya. Sing aja kisik-kisik ya, sing ngomong bae, sing penting ngelantur ngalor Penting gitu. ngelarang idol ya wis dadi. Bodor wae Pokoknya aja mengkonon wis, aja Ngebodor wae ki ngebodor. Sing kepriman pokoknya mah. Pokoknya ngebodor wae ya. Iya. Kia bar mangan duren, mapoke duren. Blusukan duren. Wingi mabuke sekiye ki. Iya. Kayak wadon lagi ngerokok kayak. Wah, wadon. Wadon wae kok ditegur menek kowe. Astagfirullahaladzim. Padewan. Iki jalanannya Gitu macet lagi. re. Anak ya. Ya salam. Ya salam. Oh iya. Aneh denger cerita Kang Le. Apa tuh? Ente kenapa Kang Le? Cerita apa? Katanya Topi. dipotokin nama Lodaya. Oh iya. Kenapa kan? Di rumah nular dia. Ingat topi aneh ada ular di rumah siar. Topi ada ular. Iya. Taunya Bisa Kang Le? Nggak tahu itu. Katanya ternyata nyusup. Itu topi aneh ketinggalan di rumah siar. Di dalam studio. Enggak, di tempat si Aris. Aris. Kamar si Aris. Ente ingat gak pas mau berangkat ke di itu kamar si Kang Le, A. jangan dipakai. Ada bilang gitu kan? Oh. Kang Le jangan dipakai, ntar ikut lo ulernya. Bener aja. Ketawanya di Gunung Sunda, Cijalu. Aduh. Oh, jadi nempel di topi itu tuh, topi Iya, STG. Iya. Mungkin karena ada lambang siar Seminggu dalam kan, Le? gelapnya. Enggak, seminggu 4 hari lah. Kemarin ya, hari Selasa ya. Iya, pokoknya pas aneh kita ke Bogor tuh kan. Hari Selasa. Oh iya, aneh nggak ikut ya. Kita mau ke Bogor berangkat. kan, aneh nyari topi, ada topinya. Terus dibuang. Tuh, dibuang ada ular. Oh ini agak busuk tuh. Ada apa, lihat apa? Udah kan, aneh nggak bohong kan? Udah, ini aneh lagi nge-vlog ini, fokus. Iya, Ya kan, Ah. ini audit kan, nggak bohong kan? ularnya dibuang. Ularnya warna Hitam mekat. ular hitam pekat. Berarti kayak ada yang di rumah Om Didi dong yang dimatiin ya. Iya. Sama-sama. Bener. Hampir-hampir sama. Ya, cuman kemarin ularnya dibuang ke kolam ikan. Kolam ikan. Ularnya lincah ya, kayaknya. Ada ularnya. Tempat. Nah, udah dibuang, udah dimakan ikan. 3 kali gigit katanya hilang tuh kata guru. Dimakan ikan itu ularnya. Nggak tahu. Sekali gigit makan langsung ikan hilang apa ya. bukan. Masya Allah, luar biasa. Tapi sebenarnya juga aneh, sebenarnya ada cerita Kang Le. Iya. Tapi aneh nggak mau cerita. Ya, cerita Tapi aja. aneh cerita nih ya. Iya. Ketika aneh narik Maxim, Iya. tepatnya di daerah Pramuka, Pramuka Rawamangun. Oh. Terus? Sebelum Arion, itu aneh lagi narik tapi belum dapat penumpang. Aneh lagi jalan, tiba-tiba ada anak ular piton di tengah-tengah jalan. Masuk belum? Sama dong kayak Tapi gitu. udah kelindes Udah kelindes. palanya, tapi masih hidup. Ah. Aneh mau samperin, Bismillah, aneh lewatin aja udah. Iya. Itu di kota Jakarta loh, Ada ular piton ya. ada ular piton. Mungkin kalau yang lewat sekitaran dari mulai stasiun Klender ngarah ke Pulau Gadung, itu depan PPD kalau nggak salah, Pul PPD atau Pul Mayasari. Itu ada anak ular piton hari apa kemarin berarti? Hari Jumat. Oh iya.
Ya, tepat hari Jumat sebelum kita berangkat liputan. Itu anak ular piton sekitar 2 atau 3 jari itu. Tapi palanya kayaknya udah kelindes mobil. Cuman masih hidup, pas aneh lewat. Nah, itu apa ular? Ternyata pas di lampu merah, aneh nanya sama yang sebelah. Pak, tadi ngeliat ada ular nggak? Iya, saya juga lihat itu ular. Kok aneh ya ada ular di tengah jalan gitu. Nah, mungkin ular rawa kali keluar, tapi tengah hari bolong. Tapi anak ular piton, kayak sanca, anak ular sanca lah, bukan piton sih, anak ular sanca. Orang kembang batik begitu kok. Kalian mau ngerokok? Nah, terus gimana? Abis dari situ, aneh ngeliat itu, besokannya kaki aneh sebelah kanan sakit. Waduh. Kang Le, Habis nabrak ular atau gimana? enggak, aneh nggak nabrak. Nah, pas selesai liputan, sebelum liputan, pas nyampe rumah, pas nyampe di Cijalu, kan kita turun dari mobil tuh, Ya. kan Abah langsung di meja tausiah, Abah langsung nanya, kaki ente sakit di? Hah? Kok tahu? Aneh nggak cerita, sengaja nih, aneh selalu sembunyiin gitu, biar nggak ada apa-apa lah, cuma sakit-sakit biasa. Aneh bilang, iya kaki yang kanan sakit, dekat sekitaran dengkul sama betis. Udah, mungkin langsung didoain atau gimana, tapi masih kerasa sih. Nggak tahu nih efeknya, efek apa. Itulah sepenggal cerita perjalanan liputan ke Cijalu, Gunung Sunda. Sebenarnya juga waktu berangkat ada cerita dari Om Didi. Sebenarnya ke Gunung Sunda Cijalu itu kita mau ngapain ya? Mengungkap apa ya gitu. Oh gitu. Karena kita nggak tahu ada apa di sana. Betul. Karena memang di sana Cijalu itu tempat rekreasi dan tempat camping. Tempat camping anak muda yang zaman dulu tuh yang aksesnya paling termudah kalau untuk ngecamp. Zaman aneh Kang Le. Tapi kenapa bisa mengarah ke sana, Korwil Purwakarta dan Karawang? Ternyata ada cerita masa lampau. Ya, saya dengar ceritanya dari sahabat Korwil Karawang tadi cerita. Ketika dia selesai menceritakan itu langsung berefek. Masa lampaunya? Hah? Masa lampau siapa? Masa lampau Lodaya katanya. Oh, Lodaya. Bener nggak? Betul. Nah, selesai cerita itu dia langsung berefek. Namanya siapa ya? Lupa nih tadi. Langsung gumoh-gumoh. Jadi masa kecil Adrian kan? Aku lupa tadi siapa namanya. Masa-masa muda. Masa muda. Masa-masa muda. Tahu nggak rahasia lagi satu lagi gitu? Apa tuh? Ternyata bapaknya Jarot, Abah itu, Hah? itu kakaknya Pangeran Lodaya. Hah? Kakak. Iya. Kok bisa? Ya nggak tahu. Iya, kakak itu kakak. Lanco. Kayaknya cerita nggak pernah jauh-jauh ya. Iya. Bang Sajin. Lanco. Dulu kan ibaratnya kayak Jaya Wisesa sama Jaya Dharma itu kan nggak ketahuan kan. Ternyata Toto adik kakak. Kesimpulannya Baruna juga. Satu bapak beda ibu. Nggak tahu Baruna masih belum. Jangan-jangan Baruna sama, tapi satu bapak lain ibu kayaknya. Bisa jadi kan kayak Aki sama Jaya Wisesa kan satu bapak lain ibu. Ini bisa jadi satu bapak lain ibu. Mungkin dulu demit di Jawa ini belum banyak kali ya. Ya namanya Bang Sajin kan kalau perkawinan mereka mah ibaratnya kan perkawinan bebas. Kawinan ini energi. Iya, namanya juga Bang Sajin. Kita yang nggak tahu berwujud apa. Hanya penyerupaan. Tapi yang aneh lihat itu perwujudannya luar biasa. Apa tuh? Wagra Setra itu. Ada itu tuh. Ya sekilas itu yang pas ngelihat pas habis jalan mobil kecelakaan itu kan. Iya. Dia transaksi. Transaksi kamu ya? Transaksi ya? Oh, ini di kanan kita. Iya. Ada yang mau diambil? Gitu.
transaksi juga. Transaksi apaan? Lapar juga? Agak habis itu Atau habis. jadi ikut-ikutan video dan transaksi. Ih, terus. Oh ini aneh lagi ngevlog nih. Kapan? Hah? Katanya kan. Tadi. Wait. Apa? Lab? Itu lah. Enggak lah. Coba kiri. Kenapa emang Kang Le? Aman. Apa? Itu tahu duluan. Enggak itu transaksi. Transaksi itu kan transaksi makanan. Emang transaksi apaan? Transaksi memindahkan makanan dari mobil satu ke mobil 2 di jalan tol. Untuk perut satu dan perut lainnya. Karena kita habis selesai liputan. Oh lihat tuh perabotan kita tuh. Dapur. Rapot dapur. Terus apa lagi? Lagi, ayo dong. Apalagi ya? Masih ada waktu 3 jam lagi. Waduh. Kayaknya udahlah. Itu tadi malam tangan bengkak kenapa kita tangan Nah bengkak itu sampai sekarang nih Pak Dewan. Aduh, Tangannya masih bengkak nih. pas keluar Filodaya itu ya. Iya, nggak tahu efek apa. Dan aneh tadi ngomong sama apa, katanya ada benturan energi, sisa-sisa pertempuran. Oh, berarti memang itu kemarin dari itu kan habis tempur ya, habis selatan itu ya. Sisanya masih membengkak kali ya. Yang aneh rasakan waktu dia masuk itu seperti ada amarah yang bergolak, amarah yang besar. Dan katanya dia membuat kaget semua yang hadir di situ. Oh, Dengan suara kencengnya itu, lantang katanya. Itu nggak semangat anak buahnya mau yang manggil anak buahnya. tegas ya. Yang namanya jenderal gitu. Panggil ke prajurit masa tahu Coba diulang. Mau. Oh, kurang. Jangan tuh gue manggil-manggil dateng repot lagi lu Kang Le. Gak ada abah nih, abah lagi di Bandung. Abah lagi isi teteh. Mati dari kemana mati kan? Tahu nih, kemarin mancing-mancing. Itu dibahas ya. Iya. Mana yang mancing-mancing wae sih, tanya-tanya wae kurang. Belum deh Kang Le, belum dia. Penting dibahas lagi dan penting yang pakai telur itu. Pakai telur. Apa sih telur apa? Pak Haji apa? Telur. Pak Hansip pakai kolor. Pak Hansip pakai kolor. Indomie pakai telur. Waduh. Indomie pakai Malam telur. Kata si Aki Indomie pakai telur. Aneh nambahin. Pak Hansip pakai kolor. Pak Haji. Hansip ini ngomongnya. Oh, Pak Hansip. Itu udah nggak boleh taksi, nggak boleh itu. Kalau Pak Haji Oke. Sekelumit cerita sepulang liputan dari Cijalu. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua. Sehat selalu. Sehat-sehat selalu, siar dalam gelap tetap bersiar, tetap di koridor jalannya, meluruskan tempat-tempat yang sekiranya disakralkan. Sebenarnya Cijalu itu juga ada tempat yang disakralkan. Ada. Tadi ketika kita makan ternyata ada cerita di situ adalah tempatnya pemandian lagi-lagi Prabu Siliwangi, Pamanarasa. Hampir semua curug di Jawa Barat selalu tersangkutkan dengan Pamanarasa Prabu Siliwangi. Apakah betul? Wallahu alam bishawab. Semua itu hanyalah cerita legenda yang kita nggak tahu kebenarannya. Walaupun andai kata pun misalkan umpama benar. Aki itu cerita, ya kita juga nggak bisa meyakini iya dan tidak. Tapi ya itulah sebuah cerita. Ambil hikmahnya aja dalam setiap perjalanan. Bersama Pak Ustadz Hakim Bawazir, tim siar dalam gelap selalu tetap solid dan kompak. Ujian-ujian yang selalu hadir kepada tim pusat, sahabat, baik keluarga atau yang lainnya, semoga dapat melewati semuanya. ikutin aneh, stikernya satu doang. Oke, Sam, oke ya. Oke. Terima kasih sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.